Nah, berikutnya Ibu akan membahas tentang kisi-kisi atau rangkuman materi tematik tema 2. Nah, pada tematik ini kan ada 5 mapel, yaitu Bahasa Indonesia, SBDP, IPA, IPS, dan PPKN. Akan kita bahas dulu, kita mulai dari Bahasa Indonesia, yaitu tentang penggunaan kalimat tanya. Kalimat tanya ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Apa untuk mengetahui informasi tentang suatu hal atau benda. Contoh, apa isi tas itu. Di mana atau kemana untuk mengetahui informasi tentang tempat atau latar. Contoh, kemana kamu pergi. Kemudian yang ketiga, kapan untuk mengetahui informasi waktu, kejadian, atau peristiwa. Contoh, kapan kamu akan pergi ke Jakarta. Kemudian yang keempat, siapa untuk mengetahui tentang tokoh atau pelaku. Contoh, siapa yang meminjam buku saya. Yang kelima, mengapa untuk mengetahui alasan atau sebab dari suatu hal. Contoh, mengapa kamu datang terlambat. Kemudian nomor 6, bagaimana untuk mengetahui cara membuat proses urutan pendapat atau penjelasan. Nah, contohnya adalah bagaimana kabarnya hari ini, atau bagaimana cara membuat kue bolu. Kemudian nomor 7, berapa untuk mengetahui jumlah atau banyak benda. Contoh, berapa banyak kue yang kamu makan. Kemudian menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Nah, di sini ada contoh diagramnya, diagram untuk peta pikiran. Di tengahnya itu judul, kehidupan ikan itu judul. Kemudian di sampingnya itu adalah pertanyaan dan jawaban. Di mana ikan hidup? Nah, jawabannya ikan hidup di air. Ikan bernapas dengan apa? Jawabannya ikan bernapas dengan insang. Kemudian ikan berkembang biak dengan apa? Jawabannya ikan berkembang biak dengan bertelur. Kemudian menuju ke SBDP, yaitu tentang tangga nada. Urutan nada yang disusun secara berjenjang disebut tangga nada. Tangga nada terbagi dua, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Yang pertama, tangga nada diatonis mayor merupakan tangga nada yang susunan nada-nadanya berjarak 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Tangga nada diatonis mayor terdapat pada lagu yang ceria dan bersemangat. Contohnya lagu tangga nada diatonis mayor yaitu lagu Indonesia Raya, Maju Tak Gentar, Garuda Pancasila. Kemudian yang kedua, tangga nada diatonis minor merupakan tangga nada yang susunan nada-nadanya berjarak 1, 1,5, 1, 1,5, 1, 1. Tangga nada diatonis minor terdapat pada lagu-lagu sedih. Contoh lagu tangga nada diatonis minor yaitu lagu Himne Guru dan Gugur Bunga. Nada unsur-unsur dalam tari. Tari merupakan ekspresi manusia yang diungkapkan melalui gerakan indah. Unsur-unsur dalam tari yaitu gerak tari, gerak yang ditata seindah mungkin. Kemudian kalaunya properti merupakan semua peralatan yang digunakan dalam pementasan seni tari. Musik penggiring, musik yang membantu gerak tari menjadi lebih teratur. Kostum berfungsi mendukung tema atau isi tari. Tata panggung berfungsi untuk membantu menciptakan suasana yang terkait dengan konsep tari. Cerita bergambar. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar, contohnya komik. Unsur dalam cerita bergambar yaitu ada panel, narasi, parit, balon kata, dan ilustrasi. Adapun langkah-langkah membuat cerita bergambar yaitu pertama, menentukan tema, kedua, menentukan objek atau tokoh yang akan digambar, ketiga, langkah-langkah membuat cerita bergambar yaitu pertama, menentukan tema, kedua, menentukan objek atau tokoh yang akan digambar, ketiga, membuat sketsa gambar dengan pensil, keempat, menambahkan detail pada sketsa agar lebih menarik, yang kelima, mewarnai gambar. Teknik pewarnaan pada gambar bercerita ada dua, yaitu teknik kering.
Contohnya dengan menggunakan spidol, krayon, dan pensil warna. Kemudian ada teknik basah, contohnya dengan cat air dan cat minyak. Kemudian kita menuju ke muatan IPA, yaitu tentang sistem pernapasan pada hewan. Cacing tanah bernapas dengan permukaan kulit, ikan bernapas dengan insang, serangga bernapas dengan trakea, burung pada waktu di darat yaitu dengan paru-paru, namun pada waktu terbang dia dengan pundi-pundi udara. Kalau katak waktu kecebong dia bernapas dengan insang, kemudian setelah katak dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit. Kemudian yang keenam ada reptil, contohnya ular, buaya, kadal, itu bernapas dengan paru-paru. Kemudian mamalia, itu singa, sapi, kucing, paus, dan lumba-lumba, itu bernapas dengan paru-paru. Sistem pernapasan pada manusia dimulai dari hidung, tenggorokan atau trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus atau paru-paru. Bernapas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Penyakit-penyakit pada sistem pernapasan yaitu: pertama, flu yang disebabkan oleh virus melalui udara. Yang kedua, TBC atau tuberkulosis yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru. Kemudian ada flu burung yang disebabkan oleh virus H5N1. Kemudian ada bronkitis, peradangan pada bronkus paru disebabkan oleh virus. Kemudian ada pneumonia, penyakit radang paru-paru disebabkan bakteri Diplococcus pneumonia. Kemudian ada asma yang merupakan penyempitan saluran pernapasan karena debu atau alergi. Kemudian ada emfisema, itu gangguan pernapasan karena kerusakan alveolus. Kemudian ada kanker paru, merupakan kerusakan paru akibat zat berbahaya dan rokok. Cara memelihara kesehatan organ pernapasan, yaitu pertama menggunakan masker. Kemudian kedua menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Ketiga menanam pohon di lingkungan sekitar. Keempat makan makanan bergizi. Kelima tidur dan istirahat yang cukup. Keenam menutup mulut saat bersin dan batuk. Ketujuh menghindari tempat yang berdebu. Kedelapan tidak merokok dan hindari asap rokok. Kemudian kemuatan IPS yaitu tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, ada pertanian, ada perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, perindustrian, dan pelayanan jasa. Untuk pertanian yaitu bercocok tanam dan memanen hasil pertanian. Contohnya petani padi dan jagung. Kemudian perkebunan, menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan karet. Contohnya perkebunan kelapa sawit. Peternakan, pembudidayaan hewan ternak, misalnya ayam, kambing, sapi, kerbau. Contohnya peternak kambing, sapi, dan unggas. Perikanan yaitu pembudidayaan ikan air tawar dan air laut. Contohnya adalah penambak udang. Kemudian kehutanan, meningkatkan hasil hutan dengan menanam berbagai macam tumbuhan kayu. Kemudian kehutanan, meningkatkan hasil hutan dengan menanam berbagai macam tumbuhan kayu, misalnya jati dan mahoni. Kemudian ada perindustrian, mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Contohnya pabrik makanan kaleng, pabrik sepatu, dan pabrik kertas. Kemudian pelayanan jasa, melayani masyarakat, bentuk layanan terhadap konsumen, misalnya dokter, pegawai, asuransi, penjahit, dan arsitek. Nah, di sini ada usaha perseorangan kelompok. Usaha perseorangan ada usaha perseorangan, ada firma, ada persekutuan komanditer atau CV, ada perseroan terbatas, ada badan usaha milik negara atau BUMN, kemudian ada koperasi. Nah, kalau koperasi ini merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Cara menghargai usaha orang lain. Kita telah mengetahui pentingnya sikap menghargai setiap kegiatan ekonomi atau usaha orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghargai usaha orang lain adalah sebagai berikut. Pertama, tidak merendahkan usaha orang lain. Kedua, tidak mengganggu usaha orang lain. Ketiga, tidak merasa iri terhadap keberhasilan usaha yang dicapai orang lain.
Keempat, bersaing dengan sehat jika kita memiliki usaha yang sama. Kelima, jika kita telah sukses dengan usaha yang kita jalani, sebaiknya kita juga ikut membantu usaha orang lain agar mereka mengikuti kesuksesan kita. Kemudian ke PPKN tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Contohnya hak menuju ke PPKN yaitu hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang berhak kita dapatkan. Contohnya hak anak di rumah mendapat kasih sayang. Kemudian ke materi PPKN yaitu tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang berhak kita dapatkan. Contohnya hak anak di rumah mendapat kasih sayang orang tua. Hak anak di sekolah mendapat ilmu. Hak di masyarakat mendapat lingkungan yang aman dan bersih. Kewajiban, sesuatu yang harus dilaksanakan. Contoh kewajiban. Kewajiban anak di rumah membantu orang tua. Kewajiban anak di sekolah mentaati tata tertib sekolah. Kewajiban di masyarakat ikut menjaga keamanan dan ikut siskambling dan menjaga kebersihan lingkungan dengan ikut kerja bakti. Kemudian tanggung jawab adalah melakukan sesuatu dengan ikhlas dan tanggung jawab. Contohnya diberi tugas harus diselesaikan dengan tanggung jawab, melaksanakan tugas tepat waktu, melaksanakan perintah atau tugas dengan baik dan benar. Nah, itu adalah pembahasan kita untuk rangkuman materi tema 2. Nah, sekarang kita bahas kembali. Ini adalah soal yang sudah kita kerjakan, yaitu soal ulangan harian tema 2. Sekarang kita bahas jawabannya yang tepat yang mana. Pertama, kita lihat apa kata tanya yang tepat untuk mengetahui alasan atau sebab dari suatu hal. Nah, jawabannya adalah mengapa. Jadi kata tanya mengapa yang paling tepat. Kemudian yang nomor 2, apa kata tanya yang tepat untuk mengetahui informasi waktu kejadian atau peristiwa. Nah, bila ada kata waktu berarti kata tanya yang tepat adalah kapan. Kemudian yang nomor 3, Roni berlibur ke Pulau Bali bersama keluarganya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020. Mereka naik pesawat terbang. Setelah sampai, mereka menginap di hotel bintang 5. Kata tanya yang tepat untuk teks cerita tersebut adalah apakah kapan Roni pergi berlibur ke Pulau Bali? Atau B, mengapa Roni mengajak keluarganya? Atau C, siapa nama ayah Roni? Atau D, untuk apa mereka berlibur? Nah, yang sesuai teks adalah pertanyaan A, kapan Roni pergi berlibur ke Pulau Bali? Karena di teks ada jawabannya, yaitu Roni berlibur ke Pulau Bali pada hari Minggu tanggal 20 September 2020. Kalau yang B, C, dan D tidak ada jawabannya di dalam teks. Mengapa Roni mengajak keluarganya? Tidak ada di situ alasannya. Kemudian yang C, siapa nama ayah Roni? Tidak ada di situ menyebutkan nama ayah Roni. Kemudian untuk apa mereka berlibur juga tidak ada menyebutkan. Kemudian nomor 4, Roni berlibur ke Pulau Bali bersama keluarganya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020. Mereka naik pesawat terbang. Setelah sampai, mereka menginap di hotel bintang 5 yang bernama Hotel Pesona. Pertanyaannya adalah di mana Roni dan keluarganya menginap? Nah, jawabannya apakah Hotel Mawar, Hotel Batung Batulis, Hotel Duta, atau Hotel Pesona? Jawabannya adalah Hotel Pesona. Kemudian yang kelima, unsur yang ada pada gambar cerita yaitu unsur yang ada pada gambar cerita adalah yang A, panel, balon, kata, parit, ilustrasi, dan narasi. Nah, kemarin di sini banyak salah. Banyak yang menjawab ada tema, tokoh. Nah, kalau tema dan tokoh itu bukan unsurnya, tapi bagaimana cara atau langkah menggambar gambar cerita.
Kemudian yang nomor 6, contoh pewarnaan dengan teknik basah yaitu menggunakan. Nah, teknik basah yaitu menggunakan cat air dan cat minyak. Kemudian contoh lagu dengan tangga nada diatonis mayor. Nah, ingat, kalau ciri dari tangga nada diatonis mayor itu lagunya bersemangat. Nah, lagu bersemangat adalah Garuda Pancasila. Kemudian nomor 8, contoh lagu dengan tangga nada diatonis minor. Kita ingat ciri tangga nada diatonis minor itu lagunya sendu, sedih, atau hikmat. Maka jawabannya adalah gugur bunga. 9, hewan yang bernapas dengan permukaan kulit tubuhnya yaitu jawabannya adalah cacing. Kemudian nomor 10, saat burung terbang bernapas dengan menggunakan, jawaban yang tepat adalah pundi-pundi udara. Kalau permukaan kulit itu cacing, kalau insang itu ikan, kalau trakea itu serangga. Jadi kalau burung, kalau saat terbang dengan pundi-pundi udara. Tapi kalau saat burungnya tidak terbang itu dengan paru-paru. Kemudian nomor 11, bernapas adalah, nah jawaban yang tepat A. Bernapas itu adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian nomor 12, bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru menyebabkan penyakit. Nah, jawabannya adalah penyakit TBC. Kemudian nomor 13, mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi adalah kegiatan ekonomi masyarakat di bidang. Jawaban yang tepat adalah perindustrian. Kemudian nomor 14, contoh kegiatan ekonomi masyarakat di bidang pelayanan jasa yaitu. Nah, yang mana yang merupakan bidang pelayanan jasa? Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu dokter mengobati pasien yang sedang sakit. Kemudian nomor 15, contoh BUMN atau badan usaha milik negara yaitu. Nah, jawaban yang tepat adalah A, Perum Peruri dan PT KAI atau Kereta Api Indonesia, jadi perusahaan kereta api. Kemudian nomor 16, yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan adalah koperasi. Kemudian nomor 17, hak kita di masyarakat yaitu, nah kita memiliki hak, jawaban yang tepat B, mendapat kenyamanan dan keamanan. Kemudian nomor 18, kewajiban kita untuk menjaga keamanan di tempat tinggal kita adalah keamanan. Untuk menjaga keamanan yang paling tepat berarti adalah ikut serta tugas ronda dan siskambling, karena ronda malam dan siskambling ini untuk menjaga keamanan. Kemudian 19, ketika kita diberi tanggung jawab sebaiknya kita, jawabannya adalah yang tepat D, melakukan dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Kemudian nomor 20, hak dan kewajiban dilakukan secara, nah harus secara seimbang.